Yang ketiga, senjata ketiga adalah kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini bicara apa, Bro? Ternyata ini bicara tentang senjata kesaksianmu dan penginjilanmu. Nah, itulah kenapa tim TBC itu dari 8 tahun yang lalu sampai sekarang timnya selalu kompak. Amin. Pokoknya kalau dipanggil pelayanan, saya selalu bilang, Pak, beri kami waktu untuk ada kesaksian. Itu wajib. Karena ini senjata. Anda saya jelaskan ya, kok bisa senjata ini saya jelaskan. Kasut itu bicara sandal ya atau sepatu. Fungsi kasut apa kalau Anda bayangkan seorang prajurit? Kan melindungi kaki supaya ketika berperang kakinya nggak terluka ketika menginjak batu yang tajam, kerikil, atau mungkin ada pecahan besi. Ya, jadi fungsi kasut melindungi kaki supaya tidak terluka dan dapat menempuh dan bahkan menempuh jalan yang berliku, jalan yang terjal sambil berlari pun bisa karena pakai kasut. Nah, prajurit yang berperang harus aktif bergerak dan berlari. Jadi kalau kakinya tidak terlindungi dengan kasut, ya pasti akan lecet, terluka, dan menghadapi peperangan musuh ya dia kalah karena staminanya sudah nggak bagus. Nah, kenapa kok memberitakan Injil atau bersaksi itu sebagai diumpamakan sebagai kasut atau alas kaki? Kenapa, Bos? Karena Tuhan rindu semua orang percaya itu punya kerelaan hati. Kasut itu bicara kerelaan, punya kerelaan hati dan kerinduan hati dan ketaatan penuh untuk mentaati amanat agungnya. Makanya penginjilan digambarkan sebagai kasut. Coba Anda renungkan, sejak jadi orang percaya, perintah amanat agung Matius 28 ini, sudahkah sungguh-sungguh Anda punya kerinduan dan kerelaan untuk taat melakukannya? Karena ini nggak cuma perintah, ternyata di balik perintah mengandung senjata kemenangan Allah. Jadi hal bersaksi dan memberitakan Injil adalah senjata kemenangan Allah yang ampuh untuk melawan setiap serangan musuh yang seringkali membuat kaki Anda terpleset. Ketika Anda mau sungguh-sungguh menjadikan hal bersaksi dan memberitakan Injil sebagai gaya hidupmu sehari-hari, maka Anda dapat berkata tidak terhadap setiap tawaran dosa dan godaan iblis dan hawa nafsu dunia. Kuasa